Hai Unlockers, dimanapun Anda berada, serial kupas tuntas isu-isu rumit manajemen dan solusinya kali ini akan mengangkat sebuah blunder yang terkait dengan tindakan yang terlalu kelas dari seorang manajer ketika stafnya melakukan satu kesalahan atau tidak berdisiplin. Coba kita perhatikan percakapan antara manajer ini dengan stafnya, yang saya yakin Anda pasti pernah mengalaminya atau bahkan sering mengalaminya. Sang manajer dengan berteriak mengatakan, "Jadi, Randy, saya tidak mengerti jalan pikiranmu. Mengapa kamu tidak memberitahu saya dulu ketika kamu akan terlambat karena perlu untuk mengecek salah satu supplier? Tidak tahukah kamu bahwa saya harus tahu kamu berada di mana? Kalau terjadi sesuatu di kantor, bagaimana? Siapa yang harus men-tackle?" Si staf dengan agak kesel dan takut menjawab, "Tunggu dulu Pak, saya sudah bekerja di sini selama lebih dari 5 tahun. Saya pernah memiliki beberapa manajer yang lain, dan selama ini saya tidak perlu untuk selalu memberitahu kemana saya pergi. Karena memang saya selalu harus pergi ke supplier setiap 2 hari sekali untuk melakukan pengecekan terhadap janji-janji dan komitmen mereka. Saya tidak pernah melapor kepada mereka setiap kali. Jadi saya pikir saya juga tidak perlu untuk melaporkan kepada Bapak setiap langkah saya." Nah, inilah seri ke-18 yang mengangkat satu tema terlalu keras dan terlalu menuntut kepada anggota tim. Kekacauan manajemen ini terjadi karena sang manajer mempunyai standar yang tinggi atau otoriter, atau dia mengalami satu tuntutan dari perusahaan yang sangat berat, sehingga dia sangat otoriter dan keras juga terhadap para bawahannya. Tentu kita berpikir atau mengatakan bahwa edisi sebelumnya terlalu lunak, salah. Sekarang terlalu keras juga salah. Nah, salahnya di mana? Ya. Nah, kita harus lihat bahwa ketika kita terlalu keras, itu akan menimbulkan 3 masalah manajemen. Yang pertama adalah tim akan merasa terbelenggu untuk membuat keputusan mereka sendiri. Yang kedua, mereka akan berpikir bahwa mereka tidak dipercayai. Nah, yang ketiga yang paling parah adalah bahwa mereka bisa kehilangan motivasi kalau mereka merasa terbelenggu atau Anda memperlakukannya terlalu keras. Nah, bisakah diperbaiki dengan segera? Bagi saya, meminta maaf adalah cara terbaik untuk menyelesaikan kekacauan manajemen ini. Nah, namun bagaimana bertindak dengan benar mulai dari sekarang ini supaya kita tidak terlalu keras kepada mereka? Yang pertama, buat rencana untuk berespon atau memberikan respon kepada bawahan Anda daripada Anda langsung bereaksi pada saat kejadian tersebut. Setelah Anda membuat rencana, Anda juga perlu untuk kembali mengenali staf Anda dengan baik. Anda perlu tahu kekuatan mereka, Anda juga perlu tahu kelemahan mereka. Adakan staff meeting secara teratur supaya Anda bisa mendapatkan update mengenai proses kerja mereka dan aktivitas mereka secara berkala, sehingga Anda, kalau kebetulan Anda butuh salah satu staf Anda dan dia sedang bertugas di luar, Anda sudah tahu bahwa dia lagi mengatasi atau dia lagi menyelesaikan satu permasalahan di luar. Nah, yang berikutnya adalah Anda harus berusaha atau belajar untuk menghentikan kecenderungan untuk terlalu keras kepada staf.
Sebagai manajer, Anda tidak perlu menjadi seorang polisi atau penegak hukum yang menuntut untuk selalu tahu setiap gerak staf Anda. Sebetulnya Anda cukup mengetahuinya secara berkala saja. Lalu, selesaikan masalah ketidakdisiplinan maupun performa buruk secara berkelompok, artinya bersama dengan manajer yang lain. Ya, jadi Anda jangan berusaha sendiri. Dengan cara demikian, Anda akan mendapat banyak ide dan Anda akan tetap dapat memberi arahan kepada staf Anda dengan ide-ide orang lain. Dengan demikian, Anda di satu sisi tetap dapat memberikan arahan kepada staf Anda, namun di sisi lain Anda tidak akan terlihat otoriter. Karena apa? Karena Anda menggunakan pendekatan yang partisipatif, artinya pendekatan yang dilakukan oleh manajer yang lain. Nah, dengan dua hal ini, saya yakin Anda bisa menghentikan untuk cenderung terlalu keras kepada staf Anda. Namun, ada hal yang harus selalu diingat, yaitu bahwa tidak ada pola tindakan yang selalu benar. Anda harus mengenal staf Anda dengan baik. Siapa saja yang hanya perlu sedikit arahan ataupun teguran, dan siapa saja yang harus dimonitor dengan ketat, bahkan ditegur dengan ketat. Namun sayangnya banyak staf yang belum mempunyai cukup keterampilan dalam hal self-management atau bahkan tidak memiliki keterampilan dasar yang cukup seperti misalnya datang ke kantor tepat waktu, bekerja sesuai dengan jam kerja yang ada, tidak menggosip lewat WA dan sebagainya. Nah, untuk karyawan yang masih belum bisa dihandalkan, Anda perlu untuk memonitor dan mengecek dengan ketat hingga mereka mengerti apa yang diharapkan dari mereka, serta mereka mampu untuk memenuhi harapan tersebut. Nah, untuk kasus terlalu keras terhadap staf ini, maka final tips yang bisa kita pelajari adalah salah satu goal Anda sebagai seorang manajer adalah mengembangkan seluruh anggota tim Anda hingga menjadi tim yang tidak perlu lagi seorang penegak hukum yang harus mengejar-ngejar mereka. Ya, jadi bahkan mereka itu bisa bekerja dengan kemampuan self-management yang semakin bagus. Ya, Anda perlu untuk merencanakan untuk membatasi diri dalam memanggil mereka untuk menyampaikan arahan dan teguran Anda kepada mereka yang belum mampu untuk bisa menjalankan self-management. Ya, artinya adalah berikanlah kepada mereka kesempatan, walaupun tetap perlu untuk selalu dimonitor dengan tegas. Final tips yang kedua adalah anggota tim Anda harus tahu dari awal apa yang Anda harapkan, bagaimana budaya kerja yang Anda tetapkan. Lakukanlah coach, ingatkan, tegaskan, dan ingatkan lagi. Ya, tapi jangan seterusnya seperti itu. Sampai titik tertentu saja Anda perlu mengingatkan mereka. Anda dapat berharap bahwa tim Anda akan bertanggung jawab sendiri untuk memberikan performa sesuai harapan Anda. Nah, beberapa anggota tim yang cerdas dan mempunyai kompetensi yang besar seringkali ya justru memberikan masalah melebihi daripada yang sepatutnya. Jika ini yang terjadi terus-menerus, maka bagi saya adalah itu sudah saatnya bagi Anda untuk meninggalkan perusahaan itu. Saya ulangi, ya, jika ada dari beberapa anggota tim Anda yang cerdas, mempunyai kompetensi yang besar, tapi selalu membuat satu permasalahan kedisiplinan yang terus-menerus, maka ini tandanya waktu bagi Anda untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Demikianlah seri ke-18 dalam obrolan manajemen di channel Unlock Your Limits
Semoga bermanfaat untuk meningkatkan managerial skill Anda. Jika ada topik-topik rumit dalam manajemen yang Anda hadapi dan Anda ingin hal ini dibahas, silahkan email ke saya atau sampaikan melalui komen di channel ini. So, goodbye Unlockers. Jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan topik-topik menarik selanjutnya. Serta silakan bantu menginfokan ke rekan-rekan Anda yang lain supaya kita bisa bersama-sama terus belajar dan saling mengasah. Unlock your limits. Terima kasih. Goodbye.